Shalom, welcome to online service Shine and Light Teenager. Yuk, aku undang sama-sama untuk semua yang lagi menonton video ini. Sama-sama kita singkirkan dulu handphone kita singkirkan dulu gamesnya, singkirkan dulu makanan kita hold dulu. Kita sama-sama menghargai hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai online service pada hari ini, aku undang teman-teman semua, yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sangat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sampai hari ini, kalau kami sama-sama masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama beribadah ya Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu ada di mana saja dan kapanpun saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, diriku. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, diriku.
Shalom teman-teman Salt, Shine, and Light Teenagers. Apa kabar semuanya di masa PSBB seperti sekarang ini? Semoga tentunya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, hari ini saya akan membawakan sharing, diberikan tema tentang percaya akan kuasa Roh Kudus. Nah, sebelum itu perkenalan dulu, siapa tahu ada yang belum kenal. Nama saya adalah Eko Saputro, tapi biasa dipanggil Eco. Jadi panggil saja Ko Eco. Ya, saya sendiri melayani di GBI Widuri. Jadi kita sesama saudara juga. Kalau di sini kan dari GBI Ketapang Utara. Nah, mengenai tema yang ada, mengenai percaya akan kuasa Roh Kudus, dimulai dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Jadi kita mulai secara bertahap dulu. Ada beberapa poin yang akan disampaikan. Nah, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, teman-teman bisa buka dari Alkitab teman-teman masing-masing di rumah masing-masing ya. Nah, firman Tuhan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Satu ayat ini berbicara tentang apa sih? Yang sedang berbicara ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang sedang berbicara kepada para murid-muridnya. Kata kuncinya begini, adalah lebih berguna bagi kamu. Bagi siapa? Bagi murid-murid pada waktu itu, dan juga berlaku buat orang percaya saat ini yang adalah murid Kristus itu tersendiri. Oke, jadi berguna Tuhan Yesus pergi. Maksudnya pergi apa? Karena secara fisik tugasnya Tuhan Yesus di muka bumi sudah selesai, kembali ke sorga, dan pribadi Allah sendiri yang diutus ke muka bumi untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Yaitu siapa? Pribadi Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Karena Yohanes pasal 16 ini berbicara perikopnya, salah satunya ada tentang pekerjaan penghibur. Pekerjaan penghibur ini siapa? Yaitu adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi teman-teman, bahwa percaya akan kuasa Roh Kudus awalnya adalah tentunya kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah ada dan adalah Allah sendiri. Kalau kita tidak percaya Roh Kudus, ya bagaimana mau kuasanya bisa terjadi? Pastikan kita percaya. Bukan berarti gini, Tuhan Yesus yang pergi, siapa lagi yang datang? Bukan. Itu adalah memang pribadi Allah sendiri dalam bentuk yang berbeda. Tuhan Yesus turun ke muka bumi sebagai manusia. Maka ada firman berkata, firman yang telah menjadi manusia. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga menyelesaikan tugasnya di muka bumi untuk membuka jalan keselamatan, dia menjamin kemenangan itu bagi setiap kita, ditemani kita sampai nanti kesudahannya melalui pribadi sendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi poin pertama adalah percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi penolong kita di zaman sekarang ini. Teman-teman mungkin belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik, tapi mengapa kita bisa percaya? Ya tentunya karena Roh Kudus. Nah, yang membuat kita insaf, yang membuat kita percaya dengan hati kita. Nah, teman-teman di Yohanes pasal 16 tersebut, kalau teman-teman baca ke bawahnya lagi, aku akan membahas secara sekilas aja. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan ayat selanjutnya itu ayat 8, 9, 10 dan 11. Berkata seperti ini firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Mungkin lewat kata-kata ini agak bingung, maksudnya apa sih? Simpel sih teman-teman. Kalau teman-teman bisa baca di terjemahan sederhana Indonesia di Alkitab, yang di aplikasi Alkitab, teman-teman bisa lihat terjemahan yang lainnya, mungkin bisa membantu kita untuk memudahkan untuk kita mengerti maksudnya apa. Pertama tentang dosa. Ini sesuai terjemahan sederhana Indonesia ya. Pertama tentang dosa, dia akan menyadarkan bahwa mereka berdosa kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Kan sudah dibilang, Tuhan Yesus sudah membuka jalan keselamatan. Manusia di muka bumi mencoba cara supaya bisa masuk surga. Lewat Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan Yesus anugerah pengampunannya sehingga kita beroleh pengampunan. Kita benar-benar memperoleh pengampunan. Lalu yang kedua adalah tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar. Nah, ini ditekankan lagi nih. Dalam pandangan Allah, karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku lagi.
Roh penolong itu akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan sehingga orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Maka kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Mungkin kakak rohani, bapak pendeta sudah pernah menyampaikan ini. Kita dibenarkan karena kita iman percaya di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, tentang pengadilan terakhir. Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi karena iblis penguasa dunia ini sudah kena hukuman. Intinya hukuman buat iblis sudah dijatuhkan dan kita jangan jadi pengikut iblis. Justru waktu kita terima Tuhan Yesus, kita terima Tuhan dan kita terima penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, kembali Koeco mau sampaikan lagi poin pertama. Percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi penolong kita di zaman sekarang ini. Makanya setelah itu, kenapa sih Tuhan mau menyertai kita? Karena ada tugas yang perlu diselesaikan oleh manusia. Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya di muka bumi. Nah, Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh menyediakan kesempatan buat kita berpartner dengannya. Yaitu kita kayak seperti gini, tugas Tuhan sudah diselesaikan, dia kasih tugas kecil di pandangan dia, lakuin nih, kamu bisa lakuin. Bahkan kita dimampukan oleh siapa? Oleh dia sendiri lewat pribadi, yaitu Roh Kudus. Makanya ada ayat di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Itulah gunanya bahwa Roh Kudus menemani kita buat apa? Tentunya ada salah satu yang sangat penting, yaitu tentang amanat agung. Yuk teman-teman bisa buka Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ya, itu tentang amanat agung. Teman-teman mungkin sudah sering dengar, kita baca lagi. Ya, Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Firman Tuhan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gimana caranya? Kalau secara fisik nggak bisa, terbatas. Tapi Tuhan sudah terangkat ke sorga dan dia tetap bisa menyertai kita melalui pribadinya, yaitu Roh Kudus. Jadi teman-teman, yang kedua adalah ini. Kalau pertama tadi percaya adalah Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang jadi penolong kita di zaman ini. Yang kedua adalah poinnya gini. Ada kuasa di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan amanat agung. Jadi aduh susah Tuhan, harus ke bahasa-bahasa, ke suku pelosok-pelosok. Teman-teman tahu nggak? Sampai sekarang mungkin di Papua susah orang, tapi Koeco mendengar banyak orang-orang misionaris yang bahkan bukan orang Indonesia, mereka datang ke Papua untuk apa? Untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik bagi suku-suku pedalaman yang baca tulis aja nggak bisa. Tapi diajari tentang pendidikan, dari pendidikan mereka bisa mengenal tentang Tuhan itu sendiri, mengenai Allah yang sudah pernah datang ke muka bumi ini menyediakan jalan keselamatan. Gimana bisa ada, ya, teman-teman bilang, oh itu mah usaha manusia. Enggak, manusia yang dimampukan oleh Roh Kudus. Kalau tadi kita percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, yang kedua adalah ada kuasa di dalam Roh Kudus yang memampukan kita melakukan amanat agung. Janji Tuhan tadi jelas di ayat 20, bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, mungkin ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali, yang teman-teman sudah sering dengar juga. Kembali lagi kita baca, kita perkatakan luar biasa. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, teman-teman. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mungkin hamba Tuhan ada yang menggambarkan atau melambangkan Yerusalem itu seperti untuk di keluarga sendiri. Lalu Yudea menggambarkan seperti lingkungan di mana kita berada. Contohnya lebih tepatnya di tempat kerja atau enggak yang masih sekolah di tempat kuliah atau sekolah, tempat studinya. Samaria yaitu kota negara di mana dia berada, dan yang terakhir dan sampai ke ujung bumi. Jadi berkat, jadi saksi Kristus ke bangsa-bangsa. Amin. Kita setuju. Tapi lebih tepatnya lebih pengen Koeco encourage adalah, yuk saat ini apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung. Teman-teman mungkin berpikir bahwa gini, waduh, kok berarti apa mesti khotbah nih di depan banyak orang?
Kalau semuanya berkhotbah jadi pendeta semua, bingung. Teman-teman tetap bisa menjadi saksi Kristus lewat cara apapun. Luar biasa. Dengan teman-teman mungkin ya selama ini dengar khotbah, jadi jemaat, tapi teman-teman mengalami perubahan hidup, itu juga luar biasa. Orang bisa melihat perubahan hidup kita. Kita bisa jadi saksi Kristus lewat berbagai cara yang kreatif. Dan intinya apa? Kuasa Tuhan sendiri yang memampukan kita. Jadi udah ada penolong. Pasti ada tujuannya. Buat apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Caranya gimana? Tuhan yang akan bukakan teman-teman. Lewat ayat tadi tuh. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Yuk teman-teman. Percaya bahwa melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui perbuatan kita yang memuliakan Allah pun itu bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus sanggup menuntun kita untuk sesuatu hal yang kreatif untuk menjadi saksi Kristus. Teman-teman, Koeco mau ulangi lagi. Pertama, yuk ingat. Pertama, percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi penolong kita di zaman sekarang ini. Dan yang kedua adalah ada kuasa di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyelesaikan amanat agung. Yuk teman-teman, mari kita bergerak di dalamnya. Hari ini poinnya 3 saja, simple. Dan yang ketiga ini apa? Ketiga, kita coba baca dulu dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, kita buka sama-sama ya. Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Teman-teman pas baca, kok ada yang sadis-sadis gini ya? Nggak, kita baca aja. Judul perikopnya adalah gini, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Wow, kita baca sama-sama ya. Matius pasal 10, sudah, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Nah ini teman-teman nih. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Kok bisa? Nah, ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Siapa? Yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kowe ulangin lagi. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Poin yang ketiga ini adalah melangkahlah bersama Roh Kudus. Kalau kita ditaruhkan di hati untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu sesuai dengan tuntunan Tuhan tentunya ya. Mungkin kita bingung nih suara hati sendiri, suara apa nih? Percaya bahwa kalau suara Roh Kudus pasti inline, sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, ada contoh nggak di Alkitab tentang seperti? Ada, banyak banget. Koeco ambil satu contoh, bahkan nanti kesaksian dari Koeco sendiri mengenai percaya akan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Nah, contoh di Alkitab banyak, Koeco ambil satu aja. Di Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang keempat. Itu tentang Petrus dan Yohanes. Ini Koeco tidak bacain ayat-ayatnya. Nanti teman-teman bisa menjadi PR untuk baca Kisah Para Rasul pasal 3 sampai dengan pasal keempat. Jadi intinya gini, cerita tentang Petrus dan Yohanes yang waktu itu mau sembahyang ke bait Allah. Bertemu dengan orang yang lumpuh dari sejak lahir. Bayangin, lumpuh dari sejak lahir. Orang lumpuh tersebut memandangi mereka nih, berharap dapatin sesuatu. Jadi kayak minta-minta, mungkin bisa dapat sesuatu dari mereka. Mungkin minta sedekah gitu ya, kayak kita kasih ke orang gitu. Lalu, kayak kata-kata dari Petrus adalah, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan kuberikan. Yaitu mereka berdoa kesembuhan buat orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Haleluya. Orang tersebut disembuhkan. Bayangin orang lumpuh dari semenjak lahir, gimana girangnya waktu mereka disembuhkan. Itu tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Jadi saksi Kristus loh. Petrus dan Yohanes percaya akan kuasa Roh Kudus. Mereka melangkah. Oh,
Waktu orang minta sesuatu, mungkin uang nggak punya, tapi mereka doain. Teman-teman ayo, ketemu orang yang sakit, doain, percaya. Jangan takut gini, bilang, waduh, nanti kalau nggak sembuh saya malu. Loh, berarti kalau saya malu, berarti Anda berharap saya yang nyembuhin dong. Bukan, kan Tuhan yang sembuhin. Mau Tuhan sembuhin, nggak sembuhin, saya hanya bekerja sebagai alatnya untuk doain orang ini. Urusan sembuh dan nggak sembuh, itu urusan Tuhan yang akan menyembuhkan apa enggak. Belum waktunya, itu waktunya apa enggak, kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Kita hanya taat aja jadi alatnya Tuhan, menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, habis mereka disembuhkan, wah, orang-orang di sekitar tersebut tuh jadi bangsa Israel jadi kayak penasaran, oh bisa sembuh bla 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 segala macam. Dan waktu itu mereka ada terpecah, ada yang sudah percaya Mesias sudah datang, ada yang masih menunggu Mesias. Maka dari itu mereka, Petrus dan Yohanes, di perikop selanjutnya itu khotbah Petrus di Serambi Salomo. Intinya adalah, poinnya adalah bukan hanya sekedar mengejar kesembuhan, tetapi ada yang lebih penting bahwa Petrus menyampaikan adalah Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Teman-teman bisa baca. Setelah itu mereka ditangkap. Kenapa? Karena kan tadi Koicho bilang ada golongan orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus, yang masih menunggu Mesias bahkan sampai hari ini. Dan mereka takut ajarannya, bagi mereka disesatkan nih ajaran Israel waktu itu. Nah, akhirnya mereka ditangkap, dihadapkan ke mahkamah agama, yaitu si Petrus dan Yohanes. Nah, dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Ini masuk ke pasal yang keempat ya. Tapi akhirnya mereka dibebaskan karena tidak ada alasan untuk menghukum mereka. Mereka tidak berbuat jahat, justru mereka memberitahu tentang Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat. Kenapa masih dipermasalahkan? Nah, bahkan nih ya, bahkan Petrus dan Yohanes membawa kesaksian tentang Kristus secara luar biasa. Teman-teman bisa baca kita sama-sama Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Yang luar biasa di ayat 12 itu suatu perkataan yang sangat berani banget. Wow. Nih teman-teman, coba bacain ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ini pasal 7 ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Coba bantu baca, teman-teman bisa baca di rumah ya. Baca bersama-sama nih. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12 teman-teman, ini ayat yang luar Koicho sangat diberkati sekali. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Guys, waktu Tuhan Yesus disiksa dan disalib, Petrus sebelum disalib pun Petrus ngomong, wah, walaupun Tuhanku disakiti, saya akan terus bela. Tapi kan teman-teman tahu kisahnya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Malu, ketakutan, hidup dalam ketakutan. Tetapi setelah menerima kuasa Roh Kudus, Pentakosta, api Roh Kudus turun ke atasnya dan dia menjadi berani dan bersaksi. Bayangin, beda banget kan waktu setelah Yesus disalibkan, Petrus hidup dalam ketakutan, tetapi Tuhan ubahkan melalui pribadi Roh Kudus menjadi pribadi yang luar biasa. Khotbah di Serambi Salomo, di mahkamah agama, dia berani menyampaikan hal yang berani ini tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bahkan ada juga sebelum itu waktu Pentakosta turun, Petrus berkhotbah, langsung 3.000 orang bertobat. Teman-teman, oke, kita nggak usah khotbah tuh gimana, tapi percaya ini Petrus. Tapi kita, bagian kita, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi saksi Kristus, tapi tentunya melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus, teman-teman. Pastikan. Makanya yang ketiga ini adalah melangkahlah bersama Roh Kudus. Kita percaya, yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi penolong kita di zaman ini. Yang kedua, tadi apa teman-teman ingat? Ada kuasa di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyelesaikan amanat agung, untuk melakukan amanat agung. Yuk, yang ketiga, kalau udah percaya,
ada kuasa disiapin nih. Melangkahlah. Dan waktu kita melangkah, wow, rencana Allah yang terjadi. Bukan rencana kita, rencana Allah yang terjadi. Amin teman-teman. Amin. Percaya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Sebagai closing adalah kesaksian Koeco sendiri. Dulu waktu Koeco jadi anak Tuhan, Koeco bertobat waktu di kampus melalui retret. Koeco hidupnya tentunya harus meninggalkan kehidupan berdosa. Bla bla, contohnya tidak nyontek, berhenti ngomong kotor, stop pornografi. Nah kayak gitu-gitu ya, mungkin teman-teman yang sering bareng kayak aneh, ih kok lo begitu, kayak mungkin bahasanya gampang lah, sok suci. Dibilang seperti itu, it's okay, lagu-lagu berganti nih, mulai sering dengerin lagu rohani, baca Alkitab, hidup yang berubah. Diejekin ada nggak? Sangat banyak diejekin, tapi udah nggak usah pusing. Percayakan kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung, mengabarkan kabar baik tentang Injil keselamatan Tuhan Yesus. Diejekin tetap berjalan, tetap firm di dalam Tuhan. Dan teman-teman Koeco, waktu mereka ada masalah, sedih hati, hancur hati, akhirnya apa? Mereka datang ke Koeco sendiri. Ya mungkin mereka secara fisik cari Tuhan bingung. Ya lewat apa? Lewat yang kelihatan. Ya kita ini jadi saksi Kristus. Didoain sama Koeco, konsultasi, banyak hal tentang pacaran lah, ada yang free sex, wanita ceweknya hamil, waduh. Dan pelajaran hancur, sama-sama dituntun. Dan Koeco percaya waktu mereka mengalami pertolongan, akhirnya mereka pelan-pelan Koeco ajak gitu kan. Mungkin kalau Koeco khotbah langsung di hadapan dia, Koeco juga bingung dulu mau khotbah apa, cuma tahu simpel bahwa semua orang telah melakukan dosa, tetapi ada anugerah Tuhan. Karena ayat pegang Koeco Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah menurunkan putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu aja. Kasih tahu, yuk. Akhirnya pelan-pelan, itu butuh waktu, nggak cuma sekali berset langsung bertobat, enggak. Tapi pelan-pelan, ada yang terima Tuhan Yesus, ada yang enggak. Apa-apa. Karena Tuhan tuh ngetok pintu hati kita, bukan memaksa kita. Iblis maksa, tapi Tuhan itu pribadi yang gentle, yang lembut, yang mengasihi kita, menghargai kehendak bebas kita. Dia mau kita itu menyembah dia karena memang kita mau, bukan karena dipaksa. Yuk teman-teman, dari 3 hal ini, dari khotbah yang simpel ini, teman-teman kita cari tahu yuk tuntunan Tuhan. Kita percaya dulu Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Yang kedua adalah ada kuasa di dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, yuk melangkahlah bersama Roh Kudus. Waktu kita mungkin udah kerja, mungkin ya ada orang yang susah, dan waktu kita doa, kita teringat orang tersebut, kita doain orang tersebut, dan mungkin Tuhan gerakan untuk ngasih sejumlah uang buat orang itu, taat aja, percaya. Kayak anak kecil ngasih roti, ikan seadanya, tapi dia berikan kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ngucap syukur dan dipecah-pecahkan, jadi mujizat, 5.000 orang laki-laki bisa makan. Percaya. Nah, pribadi Tuhan Yesus sendiri itulah yang memampukan kita saat ini juga. Yaitu siapa? Roh Kudus. Maka itu dari teman-teman, aduh, rugi banget kalau kita tidak percaya sama Roh Kudus. Justru percayalah sama Roh Kudus untuk kita bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Amin. Kita tutup di dalam doa ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Teman-teman SALT mendengar sharing khotbah Tuhan tentang percaya akan kuasa Roh Kudus. Percaya sama Engkau Tuhan. Pribadi Engkau sendiri ya Allah, ya hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah penolong penghibur kami. Engkau sendiri Tuhan Allah yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Tuhan, biar kami belajar terima, percaya kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami, dan biar kami berani untuk melangkah di dalamnya. Sebagaimana kisah para rasul Petrus dan Yohanes bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa, kami juga mau Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang luar biasa oleh karena kuasa daripada-Mu ya Roh Kudus. Tak lain tak cuma hanya kehendak Allah yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Hidup kami sementara di muka bumi ini, tapi biar kami menyelesaikan sesuatu rencana yang kekal, yaitu rencana kerajaan Allah di muka bumi. Kami berdoa Tuhan, biar di bumi ini seperti di sorga Tuhan, kerajaan Allah yang memerintah di muka bumi. Dengan kami semakin banyak Tuhan, semua anak-anak Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saksi Kristus, karena kami percaya akan kuasa-Mu Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh sangat baik.
Kami sangat sayang sama Engkau Tuhan Bapa di sorga, karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam pimpinanmu, dalam pemeliharaanmu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom guys, ibadah online kita telah selesai dan terima kasih buat Ko Eko Saputro yang telah menyampaikan firman-Nya, luar biasa memberkati kita semua dan kita yakin firman Tuhan ini nggak cuma kita dengar tapi boleh kita lakukan. Oke, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kami beribadah lewat online. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang telah kami lakukan hari ini boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nggak berhenti dengan sampai kami mendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati setiap para pelayan yang sudah melayani hari ini Tuhan Yesus, worship leader, musik, dan juga Ko Eko Saputro yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai mereka untuk lebih luar biasa lagi kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, sumber segala berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah terang, jadilah garam, dan selalu memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you.